Para samana akan memasuki Dhamma Hall. Hadirin semua dimohon untuk berlutut dan bersikap anjali. Persembahan Sanggadana bagi para biku. Sanggadana adalah persembahan dana yang mempunyai nilai tertinggi karena ditujukan untuk semua anggota sangga yang hadir. Setelah melakukan kebajikan, marilah kita mendengarkan Dhamma Desana yang dibabarkan oleh Sayadaw U Kunda Dhana. Okay, let's start the Dhamma Desana. Pray who made Buddha by Namo Tassa 3 times. Ya, mari kita memulai Dhamma Desana ini, ceramah Dhamma dengan memberikan penghormatan kepada Buddha dengan mengucapkan Namo Tassa 3 kali. Namo Tassa Bhagavata Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Bhavehi Buddhanusate Bhavanana Manotaran Iman Sade Bhave Doa Purisasi Manasam. So this stanza is set by the Subhuti Thera, no? So this meaning is please develop Buddha-Anusati meditation. This Buddha-Anusati meditation is surpass, no? Uncomparable one among the all meditation. After developing Buddha-Anusati meditation, all your good wish will be fulfilled. Ya, jadi bait syair Pali yang tadi sudah dibacakan Sayadaw itu dikatakan oleh Bante Subhuti namanya ya. Jadi Bante Subhuti ini mengatakan, kembangkanlah meditasi Buddha-Anusati. Buddha-Anusati adalah perenungan terhadap kualitas Buddha. Jadi dengan merenungkan kualitas Buddha, semua keinginan yang baik akan terpenuhi, karena perenungan terhadap kualitas Buddha ini adalah sebuah meditasi yang tiada tanding, yang terbaik. So today, this morning you all made the stupa puja, correct? Jadi pagi ini kalian semua sudah puja kepada stupa ya, hari ini tadi ya. This is called Buddha-Anusati meditation. We are chanting Itipiso Bhagava many times, and also we pay attention to the Buddha quality the whole morning in this day. Jadi tadi pagi kita sudah termasuk melatih meditasi Buddha-Anusati, karena kita sepanjang pagi itu kan tadi merenungkan kualitas Buddha sambil membacakan Itipiso Bhagava. So such kind of merit will produce for you all your good wish will be fulfilled soon.
Jadi jasa kebajikan seperti itu kalau berbuah nanti semua keinginan yang baik dari Anda itu akan bisa terpenuhi. Now this afternoon also, no, lunchtime we do the Buddha Puja here and also puja to the Sangha and also now Patidana ceremony. Not so many merits today. Ya, tadi siang juga kita ada sama-sama melakukan Buddha Puja, kemudian ada puja kepada Sangha, dan sekarang ini ada pelimpahan jasa ya. Jadi hari ini kita banyak mengumpulkan jasa kebajikan. So today this ceremony, Stupa ceremony and Patidana ceremony, many people participate. Some people are very far away. Some people from Myanmar, some people from the Singapore, some people from the Bali. So many people come in and participate in this ceremony. Ya, jadi untuk acara hari ini, acara penutupan stupa, kemudian acara pelimpahan jasa, banyak orang-orang dari berbagai daerah datang dari tempat yang jauh, misalkan yang dari Myanmar, ada yang dari Singapura, ada yang dari Bali. Ya. Jadi mereka semua datang ke sini untuk berpartisipasi dalam acara ini. So not only the Jakarta people, not only the Bogo people, not only the Tagram people, so many people from far away also come and participate in this ceremony. We also hope you all also will be happy today. Jadi bukan hanya mereka yang dari Jakarta ataupun yang dari Bogor ataupun dari Tangerang, tetapi mereka yang dari tempat-tempat yang jauh semua mereka datang ke sini untuk berpartisipasi dalam acara ini. Jadi kita di sini juga berharap semoga kalian semua bisa berbahagia ikuti acara ini. So Patidana especially sharing merit to the departed people. Jadi Patidana ini adalah khususnya untuk pelimpahan jasa kepada orang-orang yang sudah meninggal. So the departed people is you are related in this life or in the previous life also included. Jadi yang dimaksud dengan orang yang sudah meninggal ini termasuk sanak keluarga kita dari kehidupan sekarang ini ataupun dari kehidupan yang lampau. So Patidana, there are 3 kind of dana according to the Punya Kriya Watu. The 3 kind meaning is number 1 dana, number 2 Patidana, number 3 Pata Anumodana. 3 kind of the dana. So dana meaning is now you offer the many requisites to the Sangha or Puklika dana. No? So this is called dana. After that, you have to share into your dana to all being included your departed person. No? This is called Patidana. No? After that, now you are related, you are departed people maybe call, rejoice, call sadhu sadhu, or rejoice anumodami like that. And that is called Pata Anumodana Dana. Jadi dana ya, dana itu menurut Punya Kriya Watu itu ada 3. Yang pertama itu adalah dana, yang kedua patidana, yang ketiga patanumodana. Jadi yang dimaksud dengan dana yang seperti siang ini, tadi kalian sudah memberikan dana persembahan kepada Sangha ataupun kepada Pugalika, itu adalah dana. Kemudian yang kedua patidana. Patidana jadi setelah Anda melakukan kebajikan berdana dan sebagainya, jadi semua jasa kebajikan itu dilimpahkan kepada sanak keluarga yang sudah meninggal ya. Itu namanya patidana. Dan nanti kalau sanak keluarga orang-orang yang sudah meninggal itu ikut berbahagia atas jasa kebajikan yang sudah dilakukan dan sudah dilimpahkan kepada mereka. Jadi mereka itu beranumodami atau mereka bisa mengucapkan sadhu, itu disebut patanumodana. So by power or your patidana, if you are departed people can call the sadhu and then they will be happy. No? Jadi dengan kekuatan patidana atau pelimpahan jasa ya, pelimpahan jasa kebajikan yang Anda lakukan, nanti kalau keluarga yang sudah meninggal itu mereka bisa berbahagia dengan mengucapkan sadhu, maka itu mereka bisa ikut berbahagia ya. Yatawari wahapura paripurinti sagara ewa mewa ito denam petana upakapati. This stanza in the Tirokutta Sutta. No?
So if you sharing merit, at the time reach to there, you are departed person. At the time they will be happy. They will can get happiness. Jadi tadi syair Pali yang diucapkan Sayadaw itu dari Tirokutta Sutta. Jadi artinya kalau Anda melimpahkan jasa kebajikan yang sudah dikumpulkan kepada sanak keluarga yang sudah meninggal, jadi mereka itu bisa ikut berbahagia dan bisa mendapatkan kebahagiaan. So during Patidana time, although you should reflect, no, number one, Samvega Bhavana, number two, Mananusati Bhavana also, no, because you also will be passed away one day. Not only you are relatives, no, not only you are departed related, one day you all also will be passed away, die one day. Huh? Jadi saya menyarankan ya pada saat nanti patidana atau pelimpahan jasa ya, kita juga harus merenungkan Samvega Bhavana dan Maranusati Bhavana. Jadi ini artinya karena kita merenungkan suatu hari kita juga akan meninggal ya. Bukan cuma keluarga kita yang meninggal, kita juga suatu hari diri sendiri ini akan meninggal. So now everybody repeat after me, no? I will recite Pali. My recite, and then you also repeat after me. Ya, jadi semua yang ada di sini ikuti kata Sayadaw ya. Jadi nanti Sayadaw mengucapkan bahasa Pali, kita semua ikuti. Anicca me pinca khanda, Anicca me panca khanda, Anicca ya marisanti, Anicca ya marisanti, Maranantam, Maranantam, Gamitwana, Gamitwana, Imakayan, Imangkaya, Sosane, Sosame, Kepe Santi, Ipe Santi, Iti, Iti, Samvega Bhavanancha, Samvega Bhavanaca, Marana Satencha, Marana Satica, Bhaveyatha, Bhaveyatha, Anicca me pinca khanda, me pinca khanda, no? My five aggregates are anicca. Ya, jadi tadi baris yang pertama ya, Anicca me pancakhanda, yang artinya 5 agregat atau 5 kelompok saya ini yang saya miliki ini adalah anicca atau tidak kekal. So my five aggregate means that all you are five aggregates. No, you have to reflect yourself. No, my five aggregates are anicca. Jadi kita harus merenungkan kelima agregat yang kita miliki ini adalah tidak kekal atau anicca. Anicca me pinca khanda anicca ya maranisanti. Because of anicca, this pinca khanda will be die one day. No? Jadi dikarenakan ketidakkekalan, maka 5 agregat, 5 kelompok ini suatu hari kita akan meninggal. Having reached to the dead, this five aggregate, this dead body will be thrown away in the susana. Cemetery, yeah. Jadi setelah meninggal, setelah kematian kita, tubuh kita ini akan dilempar ke tanah kuburan. So such way, short develop Asubha Bhavana, so Samvega Bhavana and Mananusati meditation. Jadi dengan cara demikian kita mengembangkan Asubha Bhavana, Samvega Bhavana dan Maranusati meditasi. Ya. Okay, repeat after me again. Oke, ulangi lagi kata Sayadaw ya. Anicca me pinca khanda, Anicca me pancakhanda, Anicca ya marisanti, Anicca ya marisanti, Maranantam, Maranantam, Gamitwana, Gamitwana, Imakayan, Imangkayang, Sosane, Sosane, Kepe Santi, Ipe Santi, Iti, Iti, Samvega Bhavanancha, Samvega Bhavananca, Manasatencha, Maranasatica, Bhaveyatha. Bhaveyatha. Okay. Remember? Sudah ingat belum? If you are normal, you may be sleepy, I think.
Kalau belum hafal berarti Anda ngantuk kata Okay, saya. repeat after me again. Oke, ulangi lagi kata saya dong ya. Anicca me pinca khanda, Anicca me panca khanda, anicca marisanti, anicca marisanti, maranatan, maranang tang, gamitwana, gamitwana, imakayam, iman, sosane, sosane, kepesanti, pesanti, iti, iti, samvega bhavananja, samvega bhavananja, manasateja, maranasateja, bhaveyatha. bhaveyatha. Okay. Okay, next paragraph. We will replace anicca, replaced by dukkha. No? Paragraf cek. Paragraf selanjutnya itu kata anicca diganti dengan kata dukkha. Dukkha me pinca khanda, Dukkha me panca khanda, dukkhaya marisanti, dukkaya marisanti, maranatan, maranantang, gamitwana, gamitwana, imakayam, angkaya, sosane, sa, kepesanti, kipesanti, iti, iti, samvega bhavananja, samvega bhavananja, maranasateja, maranasateja, bhaveyatha. bhaveyatha. So just change the dukkha only, not we will change anatta. No? Paragraf selanjutnya yang kata dukkha tadi diganti menjadi kata anatta. Because these five aggregates are not only anicca, dukkha also, and also anatta too. No? Ya, jadi kelima agregat ini bukan hanya anicca ya, bukan hanya tidak kekal, tetapi juga dukkha atau penderitaan dan juga anatta. Anatta ini adalah tanpa inti ataupun tanpa diri, tanpa aku. Okay, repeat after me. Ulangi kata saya dong ya. Anatta me pinca khanda, Anatta me panca khanda, anattaya marisanti, anattaya marisanti, maranatan, maranangta, gamitwana, gamitwana, imakayam, imangkayang, sosane, sosane, kepesanti, kipesanti, iti, iti, samvega bhavananja, samvega bhavananja, maranasateja, maranasateja, bhaveyatha. bhaveyatha. Okay? Remember? Sudah hafal belum? Because to meditate, samvega jnana is very important. Samvega jnana, no? Dhamma urgency, no? Ya, karena untuk meditasi samvega jnana itu sangat penting ya. Samvega jnana itu adalah keterdesakan spiritual, batin. And also the fourth sitya dhamma, no? Sadhu sitya samadhi jnana, no? So to understand Four Noble Truths also very profound. So when the Buddha's enlightened, firstly Buddha's thinking, oh, my Dhamma is very profound. No? If I give Dhamma talk, many people not understand. At that time I will be tired. At that time, somebody Brahma, no, like that with their MC request. Somebody Brahma come and request, no? Oh, Bande, please get Dhamma talk like that. Jadi kita juga perlu untuk memahami 4 kebenaran mulia ya. Jadi 4 kebenaran mulia ini sangat dalam. Jadi pertama kali Sang Buddha mencapai pencerahan dan memahami 4 kebenaran mulia ya. Sang Buddha paham kalau 4 kebenaran mulia ini sangat dalam, tidak mudah dimengerti oleh makhluk-makhluk manusia gitu. Jadi pada saat itu Sang Buddha berpikir, kalau saya mengajarkan dhamma yang sangat dalam ini, orang-orang tidak akan mengerti, soalnya hanya buang-buang waktu gitu. Jadi oleh karena itu ada Mahabrahma Sahampati yang datang untuk memohon supaya Buddha mengajarkan dhamma, seperti yang tadi MC kita bacakan itu ya. Yeah, today also we consider, oh, somebody Brahma come and now request Dhamma talk.
Jadi hari ini juga saya tahu menganggap seperti itu ya. Ada Brahma Sampati datang yang meminta Dhamma kepada saya tahu gitu. How many hours do you want to listen? Can you listen now? Anda mau dengar ceramah Dhamma berapa jam? Because Dhamma talk not yet start. Karena ceramahnya belum dimulai kata saya tahu ya. Rupa rupa pinca kanta tan hoti dukkha seccan tan samudhabhika purima tanna samudaya seccan. Understand? Ya, tadi bahasa Pali yang dibacakan tuh paham nggak? Saya udah tanya. Rupa rupa pinca kanta tan hoti dukkha seccan. Rupa arupa. Rupa and arupa nama is a five aggregate. This five aggregate is called dukkha secca. Very easy. Why not you understand? Jadi arti kata yang tadi ya itu adalah rupa arupa. Rupa itu adalah jasmani, arupa itu adalah batin. Jadi jasmani dan batin kita pancakanda ya itu adalah 5 agregat itu. Okay, repeat after me. Oke, ikuti kata saya dong ya. Rupa rupa pinca khanda. Rupa rupa pancakanda. Tan hoti dukkha seccan. Tang hoti dukkha sacca. Rupa arupa is a another way. Rupa and nama is a five aggregate. This five aggregate is a dukkha secca. Jadi yang dimaksud dengan syair tadi ya, rupa arupa itu adalah jasmani dan batin kita yang merupakan 5 agregat. Jadi jasmani dan batin adalah 5 agregat. Ini merupakan kebenaran mulia tentang penderitaan. Dukkha sacca. Rupa is rupa khanda. Arupa or arupa and nama the same meaning. No? Arupa another way. Nama khanda is a 4 nama khanda. Vedana khanda, sanya khanda, sankhara khanda, vijnana khanda. So rupa is rupa khanda. Nama is a 4 khanda. Altogether 5 khanda. Jadi rupa itu adalah kelompok jasmani ya. Kemudian arupa itu adalah kelompok batin. Kelompok batin ada 4. Vedana, sankhara, vijnana, Vedana, sanya. Vedana, sanya, sankhara, vijnana ya. Jadi vedana adalah kelompok perasaan, sanya adalah persepsi ya. Sankhara bentuk-bentuk pikiran. So this 5 aggregate is according to Dhammacakkappavattana Sutta. This is dukkha secca. Ya, jadi itu menurut yang ada di dalam Dhammacakkappavattana Sutta, khotbah pertama Sang Buddha. Jadi kelima agregat itu adalah kebenaran mulia tentang penderitaan. Okay, repeat after me. Oke, ulangi lagi kata saya dong ya. Rupa rupa pinca khanda. Rupa rupa pancakanda. Tan hoti dukkha seccan. Tang hoti dukkha sacca. Understand right the meaning? Ya, sudah paham ya arti yang tadi ya? Okay, repeat after me. Ulangi lagi kata saya dong. Tan samudhabhika. Tang samudhabhika. Purima tanha. Purima tanha. Samudaya seccan. Samudaya sacca. Tan samudhabhika meaning the tan meaning is a dukkha secca. No? Samudhabhika is a producing cause. No? So the origin of the dukkha secca is a purima tanha, previous life tanha, previous life craving. This previous life craving is called samudaya secca. Jadi arti dari kalimat yang tadi ya, itu asal mula dari dukkha sacca, asal mula dari kebenaran mulia tentang penderitaan itu ya. Asal mula dari nama rupa itu disebabkan oleh purima ya, dari tanha itu adalah keinginan sebelumnya gitu, keinginan di kehidupan lampau maksudnya itu. Because tanha produce dukkha secca, this meaning. Tanha produce 5 aggregates, no? Because this tanha is the cause of the 5 aggregates. 5 aggregates is the effect, the tanha is the cause. The cause tanha is called samudaya secca. No? Jadi tanha ini adalah sebabnya ya. 5 agregat itu adalah akibat. Jadi tanha ini adalah keinginan ya. Jadi disebabkan oleh keinginan maka menyebabkan penderitaan itu. So repeat after me. Ikuti lagi kata saya dong.
Tang samudhapika tang samudhapika purima tanha purima tanha samudaya secang. samudaya satca. No present tanha, no purima tanha, it means a past life tanha. No? Because in this life also you have a lot of tanha. This tanha is not the cause of your aggregates. Jadi yang dimaksud dengan keinginan itu adalah bukan keinginan yang di kehidupan ini ya, tapi itu adalah keinginan di kehidupan yang lampau ya. Jadi di kehidupan ini pun kita sebenarnya banyak keinginan ya, banyak keinginan yang muncul. So for example, now you attachment to your husband. This attachment is not the cause of your aggregates. Jadi sebagai contoh ya, misalkan di kehidupan ini Anda punya kemelekatan terhadap suami, pasangan ya. Jadi kemelekatan ini bukanlah penyebab munculnya 5 agregat. Maybe you will be attachment your car, your house now. This attachment is not the cause of your aggregates. Maybe for this life. No, this today, not present tanha is for the this life aggregates. Ya, ataupun misalkan Anda punya kemelekatan terhadap rumah ataupun mobil ya. Jadi kemelekatan itu bukanlah penyebab 5 kanda Anda di kehidupan ini, tapi mungkin akan menjadi penyebab 5 kanda di kehidupan yang akan datang. So for example, maybe one lady now born in the Indonesia, no? So previous life she was a queen in the Indonesia also. At the time, this queen is every day made the kusala. Dana also she do. Sila also undertake, sometimes meditate. At the time, dana, no kusala karma produce to this life. At the time, she always wish to become lady in Indonesia again. So previous life, no? Previous life she always wish, no, to reborn in Indonesia again. So such kind of tanha, no, previous life tanha. Ya, jadi sebagai contoh ya, misalkan ada seorang perempuan yang terlahir di Indonesia. Di kehidupan lampaunya dia adalah ratu ya. Jadi pada saat menjadi di kehidupan lampau itu dia itu sering melakukan dana, seling berdana, kemudian menjaga sila ataupun bermeditasi ya. Jadi kalau salah satu perbuatan baiknya itu berbuah menjadi kehidupan yang menjadi manusia, itu disebabkan oleh karena keinginan dia di masa lampau itu adalah dia ingin terlahir menjadi perempuan di Indonesia gitu. Jadi pada saat itu berbuah menjadikan kehidupan dia terlahir menjadi perempuan di Indonesia. So in previous life, no, she has a lot of attachment to reborn again in this country. Jadi artinya itu di kehidupan yang lampau itu dia banyak kemelekatan, banyak keinginan untuk bisa terlahir lagi di negara ini. Why she attachment a lot? Because at the time she didn't know the Paramattha Dhamma. She didn't know the just Nama Rupa. He know, oh, there is a lady, there is a man, there is an Indonesian lady. So she always thinking like that. At the time, avijja, no, not knowing Paramattha Dhamma, no, because avijja is a cover, not to know, not understand the Paramattha Dhamma. At the time, attachment arises always. Jadi kenapa kemelekatan itu bisa muncul ya? Karena pada saat itu dia itu tidak memahami Paramattha Dhamma ataupun kebenaran hakiki, kebenaran sejati ya. Dia tidak memahami nama rupa, yang dia pahami itu adalah laki-laki, perempuan gitu. Jadi disebabkan oleh pemahaman yang salah itu, maka dia timbul kemelekatan. Jadi pemahaman yang salah itu disebabkan oleh avijja atau ketidaktahuan. Jadi avijja ini, ketidaktahuan ini menutupi pandangan kita, menutupi mata kita. Jadi disebabkan oleh itu timbullah kemelekatan. So I want to ask to you. You all are mostly Indonesian lady now. Why you reborn Indonesia? Why? Jadi sekarang saya tanya kepada perempuan yang ada di sini ya. Kebanyakan kan perempuan Indonesia ya. Kenapa Anda bisa terlahir di Indonesia? Why you are not reborn in America?
Kenapa tidak terlahir di Amerika? Saya sudah tanya. Why you need to born in Myanmar? Kenapa Anda terlahir di Myanmar? Why you reborn in Indonesia? Do you know? Ada yang tahu nggak? This life also again Indonesia. Kehidupan selanjutnya mau di Indonesia lagi nggak? Saya udah tanya. No. So maybe you all also wish not to reborn Indonesia because you all are now reborn Indonesia, right? Ya, jadi saya udah mengatakan kemungkinan dulunya itu Anda tuh punya keinginan untuk terlahir di Indonesia. Oleh karena itu sekarang Anda lahir di Indonesia. Yeah, this queen also had such kind of wish, want to reborn Indonesia again. So she always wish after doing the kusala, after offering dana, to reborn again Indonesia. So again attachment is called clinging upadana. So based on avijja, tanha upadana also rise. This avijja tanha upadana is called kilesa wata. Kilesa wata. Ya, jadi diceritain tadi ya, ratu itu dia punya keinginan untuk terlahir di Indonesia ya, keinginan dan kemelekatan ya. Kemelekatan yang itu adalah tanha ya, keinginan dan kemelekatan. Jadi kemelekatan yang berulang, yang kemelekatan yang sering berulang itu akhirnya menjadi upadana atau pencengkraman. Jadi disebabkan oleh awija, tanha, upadana. Tiga ini disebut kilesa wata. So depend on this wish, she always do the offering dana to the bhikkhu, no? Irapada bhikkhu, no? So this dana produce to this light. At the time, this sankhara. So sankhara is matter formation, no? So cetana is very important, cetana, no? So this matter formation always arises in parishing way, but kusala karma remain in the nama-rupa continuity. So this karma produced to this light. Vinyana, Padisanti Vinyana, nama-rupa. So this Padisanti Vinyana, nama-rupa is a vipaka water. No? Sankhara and karma is a karma water. No? So karma producer in this light. We are simply we can understand. Oh, we are reborn in the human life because of our kusala karma. So this kusala karma is a karma water. No? Now Padisanti time Vinyana Namarupa is a vipaka water. No? So at the time there are three water, depend on the kilesa water. When we do the kusala karma, at the time, one light appear. This is called vipaka water. So kilesa water, karma water, and vipaka water. These three waters are paticcasamuppada round. No? Always they are rounding like that. Kilesa water, karma water, vipaka water. After that, kilesa water, karma water, vipaka water. Again, kilesa water, karma water. Vipaka water. Please chant. Kilesa water, karma water, vipaka water. Ya, jadi disebabkan oleh itu ya, berdasarkan kilesa wata itu. Kilesa wata itu kan tadi tiga ya, awija, tanha, upadana. Karena punya keinginan ya, dia punya keinginan cetana. Dia melakukan perbuatan baik misalkan. Dia berdana makanan kepada bhikkhu gitu misalkan. Jadi itu adalah cetananya ya, adalah niatnya berdana, itu disebut sankhara ya. Itu sankhara itu, niat itu kan akan muncul lenyap gitu. Nah, sankhara akan lenyap tetapi kekuatan kusala kamanya itu akan ada. Dia akan mengikuti kita gitu ya. Jadi pada saat kusala kama itu berbuah yang menjadikan kehidupan, maka dia akan menjadi kesadaran kehidupan baru. Itu namanya patisandi winyana ya. Kesabaran kehidupan baru, begitu sudah ada kesadaran di kehidupan yang suatu kehidupan, maka nanti akan muncul jasmani dan batin. Jadi winyana, nama, rupa ini disebut wipaka, wata. Wipaka ini adalah hasil.
Jadi ada tiga ya, tiga wata ini, tiga wata yang pertama adalah kilesa wata. Kilesa itu adalah kotoran batin ya. Kemudian ada kama wata, nah itu adalah sebuah perbuatan yang kita lakukan berdasarkan kilesa ini, dan akhirnya hasil berbuah dia. Jadi tiga hal ini yang membuat kita selalu mengembara di alam kehidupan ini secara berulang-ulang. Ini yang disebut dengan paticca samuppada, yaitu sebab musabab yang saling bergantungan, hukum sebab akibat yang saling bergantungan ya. Jadi disebabkan oleh kilesa kita melakukan kama. Jadi setelah kita melakukan kama ini berbuah. Nah kita punya lagi satu kehidupan lagi. Nah dari punya kehidupan ini kita masih punya kilesa, kita akan melakukan kama lagi. Nah setelah kita melakukan kama nanti akan berbuah lagi. Jadi akan berulang-ulang terus, kilesa wata, kama wata, vipaka wata, ini akan berulang-ulang terus dalam kehidupan kita. Okay, please repeat again. Oke, coba diulang lagi. Kilesa wata, kama wata, vipaka wata. Please repeat again. Kilesa wata, kama wata, vipaka wata. Very easy, right? Mudah ya. Everybody chant again. Kilesa wata, kama wata, vipaka wata. Yeah, if you know Dhamma is not so difficult, right? Ya, jadi kalau Anda paham Dhamma itu sebenarnya Dhamma itu tidak terlalu sulit juga ya. So for example, one the Nyamasali, so she was born in the way. So previous life she was Dewi in the Dewa world, no? At that time she has no husband, no? Because in the Dewa world, husbands are very, very expensive. So one Dewa sometimes 1,000 Dewi, so expensive. Jadi saya kasih contoh ya, di Myanmar ada seorang sayalay di Myanmar di kehidupan sekarang ya. Dia kehidupan masa lampaunya dia adalah seorang dewi di alam dewa ya. Jadi seorang dewi ini dia tidak punya suami katanya, di alam dewa itu dia hidup sendiri. Jadi kata saya tahu karena kalau punya suami itu bayarnya mahal gitu. Kenapa mahal? Jadi kalau ada seorang dewa biasanya dia bisa punya 1000 dewi gitu, jadi mahal ya. Tawadesa Dewi, not Bali Dewi. Ya, yang dimaksud dewi ini adalah dewi di alam surga Tawatimsa ya, bukan dewi dari Bali, bukan. So because of no husband, she has a lot of time to meditate every day. So every day she develop Buddha Anusati meditation, and she also bored because she stay alone in the mission, no, in the Dewa house called Dewa mission. So she stay alone many days. So she bored to stay Dewa Loka. So she want to come back again human world. Ya jadi karena dia tinggal sendiri ya di alam dewa itu, maka dia setiap hari bisa bermeditasi ya. Setiap hari dia itu bermeditasi Buddha Anusati, perenungan terhadap kualitas Buddha. Jadi lama-lama tinggal sendirian di istana dewa itu, lama-lama dia merasa bosan gitu. Setelah merasa bosan, dia punya keinginan, ingin terlahir lagi di alam manusia. So Dewa world is not like the human world. So Jakarta people are busy a lot. Even though no husband, every day have to work, right? Tangerang lady, Jakarta lady. Jadi saya mengatakan kehidupan di alam dewa itu berbeda dengan kehidupan di alam manusia ya. Jadi di alam manusia meskipun nggak punya suami ya, perempuan hidup sendiri itu dia juga sibuk gitu ya. Karena dia harus kerja setiap hari untuk harus kerja tiap hari ya. Yeah, Indonesia lady, even though no husband, they have to work a lot. But Dewa Loka, food also ready, no, house also ready, vehicle also ready, no need to do the business. Ya, jadi di alam manusia ya, mereka perempuan yang misalnya tinggal di Tangerang meskipun nggak punya suami, mereka juga setiap hari harus bekerja gitu ya. Kalau yang di alam dewa itu mereka tidak perlu bekerja, makanan bisa ada sendiri, tempat tinggal, istana, kemudian transportasi semua itu ada katanya. So even though the life is very comfortable, but she not happy, to stay alone. So she want to come back human world. So this called craving tanha.
depend on the Avijja. She understands this people, human beings. At that time, this called wrongdoing, not ignorant. Avijja depend on the Avijja wrongdoing. She attachment to the lady light in Myanmar again. So because this, after doing Buddha-Nusati meditation, she always wish to reborn in the lady in the human world. This called Avijjatana Upadana. Ya, jadi meskipun kehidupan di alam dewa itu sangat nyaman ya, sangat menyenangkan, tetapi Dewi itu tidak bahagia di sana. Jadi oleh karena itu dia punya keinginan untuk terlahir menjadi manusia lagi, perempuan manusia di negara Myanmar. Dia punya keinginan seperti itu. Jadi itu disebut pandangan salah ya, karena dia tidak mengetahui kebenaran. Jadi ada awija di sana. Jadi karena dia punya keinginannya adalah tanha ya. Dia punya keinginan untuk menjadi perempuan. Perempuan ini adalah pandangan salah, awija. Jadi disebabkan oleh awija, tanha, dan upadana. Akhirnya dia setiap hari setelah bermeditasi Buddha-Nusati, dia punya keinginan untuk terlahir menjadi perempuan di Myanmar. So this Kilesawata is attachment to the lady light who can propagate the sasana. So such kind of the which also we call this Kilesawata, no? Attachment. No? Jadi kemelekatannya terhadap kehidupan di alam manusia itu, dia punya keinginan ya untuk terlahir di alam manusia supaya bisa menyebarkan ajaran Buddha. Meskipun keinginannya itu terdengar mulia, tetapi itu masih termasuk kilesawata ya, masih ada awijanya. When she want to come back to human world, she want to propagate our Buddha sasana. Ya, jadi kenapa dia ingin terlahir di alam manusia? Karena dia punya keinginan untuk menyebarkan ajaran Buddha. Why is you are purpose to reborn in Indonesia? Jadi saya tanya, apa tujuan kalian untuk terlahir di Indonesia? To become millionaire? No, to meditate? Or to marriage? Or to propagate Buddha sasana? Which one? Jadi untuk menjadi kaya atau untuk bermeditasi atau untuk menyebarkan ajaran Buddha, yang mana? Why is you are aim in this life? Apa tujuan kalian di kehidupan ini? To become the rich people? No. Untuk Why? jadi kaya. Rich for dana. Rich for dana. Become rich for dana. Oh, rich for dana. So rich fast. Dana later. jadi kaya untuk bisa dana ya tadi ya. Jadi kata saya harus kaya dulu, dana nanti gitu kan. So if you are 10 million rich, how many million you can offer? Jadi kalau Anda punya 10 juta ya, misalkan, mau berapa juta yang mau didanakan? 1%? 1% kah? Yes. So many people, many the purpose, I think. So this Sally come from the Dewa world, no? So she wish as Devi light to propagate the Buddha sasana. So when you be born in lady, so she has such kind of the mind. So quickly she ordained as Sally. No? Do you want to become Sally now? Jadi diceritain tadi ya, perempuan itu, Dewi itu ya, di kehidupan sebelumnya dia kan Dewi, dia punya keinginan untuk menjadi manusia, perempuan di Myanmar untuk bisa menyebarkan ajaran Buddha. Jadi setelah dia terlahir menjadi manusia di Myanmar, perempuan, oleh karena itu dia cepat-cepat ditabis menjadi seorang Sayalay ya. Jadi apakah Anda mau ditabis jadi Sayalay nggak? Saya udah tanya. So today, who want to become Sayalay, please? Jadi saya tanya, hari ini ada yang mau jadi Sayalay nggak? Angkat tangannya kalau mau. Yeah, so Sayalay side can offer the Sayalay road.
are ready for you now to ordain. Ya, jadi bagi yang mau ditabis jadi sayalei, jubah dan segala perlengkapan sudah ada ya, sudah disiapkan. So this Sally, now this Joel Sally, she want to come back the human world. Come back meaning is before Dewi life, she also lady, at that time very poor, no? Before becoming the Dewi, she also the lady, poor lady in the one village, no? So she offered the fruits, no? One kind of fruit to the bhikkhu. This kusala karma, this dana karma produced to the Devi life. At the time, she understand, oh, I'm very poor, maybe Devi life is better. She attachment to become the Devi. Ya, jadi saya mengatakan Dewi ini kan tadi ceritanya dia ingin kembali lagi ke alam manusia ya. Yang dimaksud kembali ini karena sebelum dia menjadi Dewi ya, kehidupan sebelum dia menjadi Dewi dia adalah seorang perempuan yang miskin, jadi manusia ya, manusia perempuan miskin. Jadi karena miskin dia beranggapan, dia punya pikiran kalau terlahir di alam dewa itu pasti menyenangkan gitu. Oleh karena itu dia sering berdana, dia pernah berdana buah kepada bhikkhu. Nah, akibat dari perbuatan baik itu membuahkan kehidupan dia menjadi dewi. So because the kilesa water, avijjatana upadana is to become the dewi life and to enjoy the sensual pleasure. Ya, jadi pada saat itu yang terjadi adalah kilesa watanya ya, awija tanha upadananya itu punya kemelekatan untuk terlahir menjadi dewi, untuk menikmati kesenangan duniawi di alam dewa gitu. At that time, sankhara karma is dana sankhara karma. Nah, pada saat itu sangkara watanya itu ya, sangkara kamanya itu adalah perbuatan baiknya itu adalah kamanya. So this karma water produced to the vibhaga water. Vibhaga water is a dewi light, padisandi, vinyana, nama rupa. Nah. Ya, jadi kama watanya itu adalah kamanya ya, berbuah menjadi wipaka wata. Wipaka wata ini adalah kesadaran winyana itu kesadaran parasat patisandi, kesadaran kelahiran yang baru menjadi seorang dewi. So because in the Pradenya Subhada, every day you are chanting Avijja Pecaya, Sankhara, Sankhara, Pecaya, Vinyana. This Vinyana is the Patisandi Vinyana. Huh? Vinyana Pecaya, Nama Rupa, Pecaya, Salayana. So Salayana is for Devi life. Immediately fulfill all eye, ear, nose, tongue. So Devi life are simultaneous born, so very easy to get the Salayana. But human being is after Padisandi, 11 weeks, no? 11 weeks only the eye appear, no? Nearly 3 months, no? Nearly 3 months. In the fetus, in the mother womb, 11 weeks baby only eye start, eye check pasada start, no? Ya, jadi saya tadi mengatakan ya, oleh karena itu setiap hari kan kita membacakan Paticca Samuppada, yaitu awija pacaya sankhara ya. Jadi awija itu tadi yang awal, sankhara itu adalah kamanya, sankhara kan pacaya winyana. Winyana ini adalah winyana patisandi, kesadaran pada saat menjadi dewi ya. Jadi setelah winyana kan pacaya nama rupa dan nama rupa pacaya salayatana. Jadi saya menjelaskan salayatana ini adalah landasan indera ya. Jadi untuk makhluk surgawi ya, makhluk dewa atau dewi, landasan indera itu mereka langsung terbentuk sempurna gitu. Jadi mereka tiba-tiba muncul gitu. Kalau kita di alam manusia, landasan indera kita itu khususnya mata ya. Tadi saya kasih contoh mata itu pada saat kita di dalam rahim ibu, di dalam kandungannya, setelah patisandi, setelah kesadaran kelahiran yang baru, setelah itu sekitar 11 minggu atau sekitar 3 bulan baru landasan mata itu muncul. Kalau dewa itu langsung ada gitu, matanya langsung ada. So now we are human being, right? So our eyes start there 11 weeks after Padisandi. Nah.
Jadi kalau kita kan di sini adalah manusia, jadi landasan mata kita hanya muncul setelah 11 minggu setelah kesadaran kelahiran yang baru, Patisandi. So at the 11th week, eye pasada not appear. This people call born blind. Jadi kalau setelah 11 minggu landasan apa? Eye pasada. Jaku pasada. Kesadaran mata itu ya apa sih? Pasada. Pasada apa? Oh, sensitivitas. Sensitivitas mata kalau tidak muncul ya berarti kemungkinan dia akan terlahir buta. Kalau sensitivitas mata masih belum muncul di sekitar 11 minggu ya. But Dewa Dewi not like that. Dewa Dewi can get that Jaku pasada in the Patisandi time also. Why we can know? Because one story the Frogs Dewa, no? Frogs die immediately become the Dewa, no? Why the frogs, no? Chinwa. Why frogs become the Dewa? At the time, this frog is listening the Dhammato by Buddha. She don't understand the meaning, but Buddha's voice very sweet, no? Very sweet. So at the time, he very happy, very saddha at the time, the Buddha's voice. Because this kusala karma produced to become the Dewa, no? Ya, jadi saya mengatakan kalau untuk manusia butuh waktu sampai landasan ataupun sensitivitas indranya itu muncul, tetapi untuk mereka yang di alam dewa itu tidak seperti itu, mereka langsung muncul. Jadi ada sebuah cerita seekor kodok setelah meninggal, dia langsung terlahir di alam dewa dengan tubuh yang sempurna gitu. Jadi kenapa dia bisa terlahir di alam dewa? Karena pada saat dia menjadi kodok, dia mendengarkan Buddha sedang memberikan ceramah dhamma ya. Walaupun kodok ini tidak paham kata-kata Buddha apa, tapi dia mendengar suara Buddha itu sangat merdu ya. Jadi dia punya keyakinan dan sangat gembira mendengar suara Buddha, kemudian dia meninggal dan langsung terlahir di alam dewa. So when he reborn as Dewa, he very amazing. What karma produce this life? Because this Dewa mission very big, and also more than 500 Devi also surrounded him. At that time, he recognized, because also I saddha in the Buddha voice. At that time, Buddha Dhammato are not yet finished. At that time, quickly he come down to the Dhammato. No? At that time, he listened Dhammato by Buddha. At that time, he attained Sotapanna. No, one Dhammato, two life. Ya, jadi setelah dia terlahir di alam dewa, dia pun terkejut ya melihat istananya yang besar dan kemudian banyak dewi, ada lebih dari 500 dewi yang mendampinginya gitu. Dia pun merenungkan karma baik apa yang menyebabkan dia bisa terlahir punya kemewahan seperti itu. Setelah dia renungkan, dia tahu kalau disebabkan oleh keyakinan terhadap Buddha, maka dia menjadi dewa. Oleh karena itu setelah menjadi dewa, pada saat itu Dhammato Buddhanya itu belum selesai. Dia buru-buru turun ke alam dewa untuk lanjut mendengarkan Dhammato dari Buddha ya. Jadi satu Dhammato dari Buddha didengarkan oleh dua kehidupan dari makhluk itu. So one Dhammato, two light. My meaning is in the Dewa light. He can see. So Patisandi time he can get the eyes, divine eyes. Can see the previous karma also. No, not ordinary eye, divine eye, Dewa eye. No. Jadi yang saya mau tekankan di sini ya, pada saat kodok ini menjadi dewa, dia langsung punya mata gitu ya, kan? Dia langsung bisa melihat gitu. Bukan mata biasa, tetapi dia punya mata dewa. Mata dewa itu dia bisa melihat karma masa lampaunya itu apa, kehidupan masa lampaunya itu apa. So please repeat again. Avijja, Pacaya, Sankhara, Pacaya, Vijnana. Vijnana Pacaya, Nama Rupa Pacaya, Salayadana. Salayana Pacaya, Phasa Pacaya, Vedana. Vedana Pacaya, Tana. Okay, stop. Vedana Pacaya, Tana. At that time, Kilesa water arise again. Understand?
Ya, jadi di bagian tadi ya, Wedana Pacaya Tanha. Tanha ini kan kilesawata ya, kemelekatan ataupun keinginan ya. Wedana ini perasaan ya, jadi dari perasaan timbul keinginan ya. Jadi di situ kilesawata mulai lagi, akhirnya berputar lagi kita. So this Devasali previous life, Devi life, even though she want to become Devi, but when she received Devi life, she had no husband, and then she bore again. Ya, jadi diceritain tadi ya, setelah dia terlahir di alam dewa ya, menjadi dewi. Nah, karena dia hanya sendirian, tidak punya pasangan ya di alam dewa itu, akhirnya dia menjadi bosan dan ingin terlahir lagi menjadi manusia. Yeah, in the Devi life, no follower, no student, no disciple, no husband. Every day she alone, so she bore, and she want to come back again. This meaning why I say I come back to human world. Jadi di alam dewa itu Dewi ini dia kan sendirian, tidak punya pasangan, tidak punya pengikut ataupun tidak punya murid. Ya, jadi karena dia sendirian, akhirnya dia bosan. Karena setelah bosan, dia ingin kembali lagi ke alam manusia. Jadi oleh karena itu tadi di awal Sayadaw mengatakan Dewi ini ingin balik lagi menjadi manusia. So in the Devi life, no, Vipaka water start, no, Padisanti Vinyana Namarupa is a result only, Vipaka only, no. So depend on this Vipaka Khanda, Kilesa water and Kama water also arise again. Jadi kehidupan pada saat menjadi dewi itu adalah wipakawata, itu adalah hasil dari kama sebelumnya gitu ya. Jadi karena kita punya wipaka ini, kita kan punya 5 agregat tadi ya. Jadi disebabkan kita punya wipakawata, maka kilesawata bisa muncul lagi gitu. So because the Devi life, Kilesa water and Kama water, and then in this present life, she became Sale, the way Sale life. This also Vipaka water. Jadi wipakawata di kehidupan menjadi dewi ya, wipakawata, kilesawata dan kamawata, 3 ini yang menyebabkan dia terlahir lagi menjadi perempuan di Myanmar. Why is a Devi like Kilesa water? Please remember. Who remember? Jadi saya tanya, ada yang tahu nggak kilesawata di alam dewa, kehidupan menjadi dewi itu apa? Kilesawatanya apa? This previous like Kilesa water, to reborn lady and to propagate Buddha Sasana. Yes. Ya, jadi kilesawatanya itu adalah untuk terlahir menjadi perempuan di Myanmar untuk bisa menyebarkan ajaran Buddha. Itu adalah kilesawatanya dia. Why is her Sankara Kama? Sankara kamanya apa pada saat jadi dewi? Ada yang tahu nggak? Buddha Nusati, Bhavana, Kusala, Sankara, Kama. Understand? Ya, jadi Sankara kamanya itu adalah Buddha Nusati Bhavana ya, meditasi perenungan terhadap kualitas Buddha. Yeah, Buddha Nusati never attained jhana, only the Upachara Samadhi only. This Upachara Samadhi also not real one. No, Sati Supachara, metaphorically we can call Upachara Samadhi. Really this is a Khanika Samadhi only. No? This Khanika Samadhi is a Kamawachara, Kusala Kama. No? Ya, jadi Buddha Nusati, dengan melatih Buddha Nusati itu paling maksimal hanya bisa mencapai upacara samadhi. Ini pun bukan upacara samadhi yang asli, tetapi bisa disebut Khanika Samadhi. Jadi ya itu. So this Kama water flow due to this Devasali like Vipaka water, no? Ya, jadi kamawata yang dari melatih Buddha Nusati itu menghasilkan wipakawata kelahiran menjadi perempuan di Myanmar. Okay, please repeat. Avijja, Pacaya, Sankara, Sankara, Pacaya, Vijnana. Vinyana Pacaya Nama Rupa Nama Rupa Pacaya Salayadana Salayadana Pacaya Paso Pasa Pacaya Vedana Vedana Pacaya Tana. Okay, stop.
this slide, no, I asked this Sally, no, this slide, what you want to become? Other than bhikkhu light. She want to become bhikkhu. This also avijjatana upadana. Because there is no bhikkhu, only nama rupa only, right? Ya. Jadi di kehidupan ini ya, pada saat dia menjadi Sayadaw tanya kepada Sayadaw itu, nanti kehidupan yang akan datang, kamu mau jadi apa? Sayadaw itu menjawab, di kehidupan yang akan datang saya mau menjadi bhikkhu. Gitu. Jadi Sayadaw mengatakan itu pun awija tanha upadana, itu adalah kilesawata ya, karena sebenarnya tidak ada yang namanya bhikkhu, hanya ada nama rupa saja. Yeah, many Sayadaw want to become a bhikkhu. I don't know why. Ya, Sayadaw mengatakan banyak Sayadaw yang punya keinginan untuk bisa terlahir menjadi bhikkhu gitu. I want to ask all Sayadaw, do you want to become bhikkhu? Jadi Sayadaw mau tanya semua Sayadaw di sini, Anda mau jadi bhikkhu nggak? But this Sayadaw want to become bhikkhu. In this life, she doesn't want to become arahaship. In this life, she want to become bhikkhu and she want to attain arahaship in this life. Ya, jadi Sayadaw yang tadi ya, dia tidak mau mencapai arahat di kehidupan yang sekarang. Dia maunya menjadi bhikkhu di kehidupan yang akan datang, kemudian setelah menjadi bhikkhu dia akan menjadi arahat. But our Dhammasari is not like that, right? In this life, what you want to become in this life? No choice. Okay, so this Devasali, no, she want to become this life, bhikkhu life. And I can see. So Vipassana Jnana can see future also, no? So in the future, she will be a Rata Mega. Rata Mega at the time, because the Mega Jnana power, no more light. Jadi Sayadaw yang di Dawa ini ya, dia bisa tahu, dia bisa melihat masa depannya itu kalau dia akan menjadi arahat setelah dia menjadi bhikkhu di kehidupan yang akan datang. Jadi pengetahuan vipassana, mereka yang melatih vipassana itu mereka bisa melihat kehidupan yang akan datangnya seperti apa. Jadi disebabkan oleh maganyana, pengetahuan jalan ya, maka semua itu akan selesai maksudnya gitu. So at the time, she practicing the Udayabaya Jnana. No? So this practicing can see the future, the destination. What time this yogi will be at Arashit, can see the Udayabaya Jnana session. No? So at the time she saw, no, and the bhikkhu light, she will stop the light. No? She will attain Arashit. Nah, jadi pada saat melatih vipassana ya di sesi Udayabaya Jnana namanya ya. Jadi pada saat itu seorang meditator tuh dia bisa melihat kehidupan yang akan datangnya, dia akan mencapai menjadi arahat itu kapan gitu. Nah, jadi pada saat dia melihat itu, dia akan melihat setelah dia mencapai arahat, roda kehidupan akan terputus. So such kind of the seeing the phenomena, no more light is called the Nirodha Sitya, see by the Udayabaya Jnana. Jadi fenomena ya, melihat terhentinya kehidupan di masa yang akan datang melalui Udayabaya Jnana itu. Jadi kita bisa melihat Nirodha Satya, kebenaran mulia tentang lenyapnya penderitaan itu dengan Udayabaya Jnana, pengetahuan Udayabaya Jnana. Yeah, everybody can see in the Udayabaya Jnana time, what time, no, your life will be stopped. No? Jadi semua meditator yang pada saat melatih di tahapan Udayabaya Jnana, mereka itu bisa melihat kapan kehidupan mereka akan selesai, akan terhenti gitu. So at the time we have to practice Mega Sitya, no? Noble Efupa is called Mega Sitya, no? Nah, jadi untuk bisa melenyapkan penderitaan itu ya, kita harus melatih jalan mulia berunsur 8, yaitu kebenaran mulia tentang jalan menuju lenyapnya penderitaan. So repeat after me again, no? Rupa Rupa Pincha Khanda
Rupa rupa pancakanda Tang hoti dukkha seccan Tang hoti dukkha saccang Tang samudhabhika purima tanha Tang samukapika purima tanha Samudaya seccan Samudaya saccang. Oke, diulang lagi coba. Okay, repeat again. So I will teach, no, because this is very important, no. Rupa rupa pincha khanda, Rupa rupa pancakanda tang hoti dukkha seccan, Tang hoti dukkha saccang tang samudhabhika purima tanha, Tang samudhabhika purima tanha samudaya seccan. Samudaya saccang. Okay. Sudah hafal loh. Coba. Okay, together, sama-sama. Rupa rupa pancakanda Tang hoti dukkha saccang Tang samudhabhika purima tanha, samudaya seccan. Easy, right? Okay, again. Rupa rupa pancakanda Tang hoti dukkha seccan Tang samudhabhika purima tanha, samudaya seccan. So this dukkha secca and samudaya secca is another name we call the vata secca, no? Nirodha secca and mega secca, vivata secca. So we had to contemplate vata secca only, anicca dukkha anatta. No? Dukkha secca and samudaya secca is a vata secca. No? Vata means make wrong our samsara. No? Dukkha and samudaya are the object or the vipassana. No? Ya, jadi saya mengatakan dukkha sacca dan samudaya sacca ya. Dukkha sacca ini adalah kebenaran mulia tentang penderitaan dan kebenaran mulia tentang asal mula penderitaan. Dua ini adalah wata sacca ya. Wata ini yang menyebabkan kita terlahir terus-menerus di alam samsara ini. Jadi untuk melatih vipassana, kita harus merenungkan wata sacca ini, merenungkan kebenaran mulia tentang penderitaan dan asal mula penderitaan ini. So to understand dukkha secca and samudaya secca, this is cause and effect only, no? Panchakhanda and tanha only. At the time, to understand this paramatha dhamma, we need a concentration. So among the 40 samatha meditation, Buddhanussati is the best. Jadi untuk jadi dukkha sacca dan samudaya sacca ini hanya berupa nama rupa dan sebab akibat aja. Jadi untuk bisa memahami nama rupa dan sebab akibat ini, kita butuh konsentrasi ya. Jadi untuk mengembangkan konsentrasi, meditasi Buddhanussati saya dong? Yeah, Buddhanussati adalah yang terbaik di antara semua 40 objek meditasi samatha maksudnya. Okay, so now, so after sharing a minute, no, you also continue the Buddhanussati meditation, no, maybe as you can, no, 10 minutes also okay, no, 20 minutes also okay, no. So this Buddhanussati meditation is very powerful, can support the vipassana. Ya, jadi nanti setelah pelimpahan jasa, Anda semua bisa melanjutkan meditasi perenungan terhadap kualitas Buddha ya. Boleh 10 menit, 20 menit juga boleh, terserah. Jadi nanti hasil dari Anda melatih ini bisa mendukung Anda untuk pada saat melatih vipassana. So today, request by the Dhamma Sampati, I get a very profound Dhamma, but profound Dhamma not too profound. No? Ya. Jadi hari ini karena diminta oleh Mahabrahma Sahampati ya. Jadi saya menjelaskan Dhamma yang dalam. Tetapi Dhamma yang dalam ini dijelaskan tidak terlalu dalam. Ya. So I hope you all may be happy and may you all also attain Nibbana quickly. Sadu. Jadi semoga Anda semua berbahagia dan mencapai Nibbana dengan cepat. Sadu, sadu, sadu. Setelah Anda
berbuat baik, berdana, dan juga mendengarkan dhamma. Tiba saatnya bagi kita semua untuk melakukan pelimpahan jasa. Jadi pelimpahan jasa, bagi yang mau yang tuang air silakan. Jadi pelimpahan jasa adalah kita berbagi jasa kebajikan yang telah kita lakukan. Dengan kekuatan kebajikan itu kita bagikan kepada para leluhur, sanak keluarga yang lain, juga kepada semua makhluk. Semoga dengan jasa kebajikan ini mereka semua mengetahui dan ikut berbahagia dan mendapatkan manfaat yang sama seperti yang kita dapatkan. Oke. Ikuti Bante ya, siap ya. Saya berbagi jasa kebajikan yang telah dilakukan kepada para dewa, kepada semua makhluk, kepada para leluhur, sanak keluarga, sanak saudara, kerabat di masa lampau, dimanapun mereka berada. Semoga mereka semua ikut berbahagia atas jasa kebajikan ini dan mendapatkan manfaat yang sama seperti yang saya dapatkan. Etawata ca amehi sambatam punya sampada sabe dewa anumodanto sabba sampati siddhya. Etawata ca amehi sambatam punya sampada sabe buta anumodanto sabba sampati siddhya. Etawata ca amehi sambatam punya sampada sabe sata anumodanto sabba sampati siddhya. Idame nyatinang hotu sukita hontu nyatayo. Idame nyatinang hotu sukita hontu nyatayo. Idame nyatinang hotu sukita hontu nyatayo. Idame punya masawa kaya wahang hotu. Idame punya nibbana sapacayo hotu. Mama punya bagan sabasatanam bajemi. Te sabe me samampunya bagang labantu. Sadu, sadu, sadu. Sabitiya vivajantu sakaraga vinasatu. Mate bawa wantaraya suki digayuko bawa. Abhiwadana silisani cang udapacayino. Tataro dhamma wadanti ayuwano sukambalang. Bhavatu sabba manggalam rakantu sabba dewata. Sabba buddha nubhavena sada suki bhavantu te. Bhavatu sabba manggalam rakantu sabba dewata. Sabba dhamma nubhavena sada suki bhavantu te. Bhavatu sabba manggalam rakantu sabba dewata. Sabba samgha nubhavena sada suki bhavantu te. Sadu, sadu, sadu.
Thank you.